Oke, baik. Shalom buat kita semua. Shalom. Kurang semangat, gelo-gelo semuanya. Shalom buat kita semua. Shalom. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sana dua orang ke depan, yaitu si Jelita dan si David. Si Jelita buat nyanyi. Nyanyinya kerja buat Tuhan. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita ibadah singkat. Mari kita bernyanyi kerja buat Tuhan. 1, 2, 3 ya. Kerja buat Tuhan, selalu manisnya, biar dikurniai, selalu manisnya. Buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Marilah kita bersatu dalam doa, segala puji syukur. Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Hadirnya semua kan? Hadir, Bu. Tidak ada yang gak hadir kan? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Materi kita pada hari ini yaitu saling melayani. Apa itu? Saling melayani. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik akan dapat menjelaskan alasan pentingnya saling melayani. Yang kedua, peserta didik akan dapat membedakan antara melayani dengan sukacita dan melayani dengan terpaksa. Yang ketiga, peserta didik akan dapat mengucap syukur atas teladan Yesus dalam melayani. Yang keempat, peserta didik akan dapat mendaftarkan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan. Yang terakhir, peserta didik akan dapat merancang sebuah kegiatan aksi sosial kepada anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira selain arti ini, siapa bisa mendefinisikan apa itu melayani? Siapa bisa memberikan argumennya tentang melayani? Saya, Bu, Ya, David? melayani itu memberitakan firman Tuhan. Ya. Yang lain? Menolong, Bu. Oke, yang kalian bilang itu benar, tapi Ibu akan menjelaskannya sedikit. Melayani adalah memberikan bantuan, perhatian atau dukungan kepada orang lain dengan hati yang tulus. Itulah pengertian melayani. Nah, kita baca dulu kitab kita Yohanes 13. Semuanya bawa Alkitab kan? Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Udah dapat? Sudah, Bu. Kita membaca secara bersama-sama. 2, 3 ya. Sementara Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali. Seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi. Mereka selama bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Namun apa itu arti melayani menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai 20? Ayo kita sama-sama membacanya. 2, 3 ya. Melayani menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 adalah tindakan rela merendahkan diri dan menunjukkan kasih melalui perbuatan nyata, sebagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Melayani bukan sekedar melakukan pekerjaan bagi orang lain, tetapi menunjukkan kasih, kerendahan, dan ketaatan kepada teladan Yesus. Nah, itulah arti melayani menurut Alkitab yang sudah kita baca, yaitu Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Oke, selanjutnya coba diperhatikan gambar ini.
Bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Dari gambar ini akan muncul dua pertanyaan. Bisalah dijawab ya. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa ajalah tokoh yang ada di gambar ini? Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Oke, betul. Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pertanyaan yang kedua yaitu makna apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Makna apa yang bisa kita ambil? Tadi kan sudah dibaca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Makna yang inilah gambaran yang ada di cerita Alkitab. Saya, Bu. Ya, David. Tuhan Yesus itu kan Yesus itu kan Allah kita sebagai pencipta kita. Ia tidak sebagai pencipta, tetapi ia tidak sebagai Allah, tetapi juga sebagai manusia. Walaupun dia kan Allah manusia. Walaupun dia Allah, ia tetapnya mau membasuh murid-muridnya. Walaupun dia Allah, itu ya, Bu. Oke, yang dibilang si David benar ya. Ibu akan menjelaskannya. Tokohnya yaitu Tuhan Yesus dan ke-12 murid-muridnya. Makna yang dapat kita ambil dari gambar tersebut yaitu yang pertama kerendahan hati. Yesus sang guru dan Tuhan rela melakukan pekerjaan seorang hamba ini demi mengajarkan bahwa tidak ada pelayanan yang terlalu rendah bagi orang yang mengasihi. Bu, ini kamar mandi, Bu. Ya, cepat ya. Ayo. Cepat. Melayani tanpa kasih berarti melayani karena terpaksa ingin dihargai atau tanpa ketulusan hati. Terima kasih. Oke, dari pembahasan yang kedua dari kelompok ini kita bisa mengerti bahwa melayani dengan kasih itu tanpa menerima ataupun meminta imbalan kembali. Sedangkan melayani tanpa kasih itu secara terpaksa. Dia melayani, contohnya disuruh mamanya dia dipaksa melayani. Contohnya menyapu rumah, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan itu. Itulah arti dari kedua pertanyaan tersebut. Yang kelima di sini mendemonstrasikan kita akan membuat aksi nyata tentang melayani. Ibu akan memilih dua orang. Yang ibu pilih si Baby dan si Jelita. Kayak mana Bu kami buat? Nah, dengarkan ya. Nanti kalian mempraktekkan. Tadi kan Yesus membasuh kaki dan tangan murid-muridnya. Tapi di sini karena kalian pakai sepatu membasuh tangan aja. Si Baby akan membasuh tangan si Jelita. Dan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan setelah dibasuh akan dilap dengan kain ini. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke, tunggu ya Ibu. Di sebuah kelas, dua murid mempraktekkan bagaimana itu cara melayani
di sini melayani orang lain. Ibu akan membagikan kepada kalian apa saja contoh-contoh melayani dalam sekolah, melayani orang tua, dan melayani orang lain. Akan ditempelkan di mana tempatnya, oke? Yang pertama itu melayani orang tua. Ini melayani orang lain di batang pohonnya ya. Dan ini melayani di sekolah di sebelah kanan. Oke, mulai dari sini ya biar tahu di mana ditempatkan. Oke, silahkan Pasir. Itu tadi melayani orang tua. Berarti di sebelah sini. Dimanapun bisa asalkan yang yang ketiga ini. Ini kan melayani orang tua, punya bukan melayani orang tua aja. Tapi kalau di bawah ini. Gak diperhatikan tuh. Nanti kan Nah. Selanjutnya, iya Bu, itu juga melayani orang tua tadi kan? iya Bu. Dimanapun bisa asalkan ranting yang ketiga. Oke, selanjutnya Paling atas ya kak. oke, yang ketiga itu melayani orang lain, yaitu di tengah-tengah. Di tengah bang. Saya suka nilai. Bisa di sini juga, nggak harus sama-sama. Yang penting di batangnya. Oh, iya. Oke, yang terakhir melayani di sekolah, berarti di sebelah sini. Sampai sini, di sinilah biar ada tempat. Hancur kan sekolah. Melayani di sekolah, melayani orang tua, dan melayani sesama. Tadi kalian sudah menempelkan ini, berarti kalian sudah paham apa aja itu contoh-contoh melayani, baik di sekolah, baik kepada orang tua atau di keluarga, dan baik itu kepada orang lain. Nah, kalian sudah tahu contoh-contohnya, berarti kalian sudah bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di sekolah, apa yang harus dilakukan anak-anak? Membantu teman, tapi udah dilengketkan tadi contohnya, semalanya. Di sekolah membantu teman, di rumah menghormati orang tua, dan di orang lain membantu tetangga yang dalam kesulitan. Yang keenam yaitu refleksi dan diskusi akhir. Kita sudah sampai ke puncak materi kita, yaitu diskusi dan nah, ibu akan bertanya kepada kalian dari semua yang sudah ibu jelaskan dan semua yang sudah kalian lakukan di depan dan pohon ini, apakah yang kalian pelajari dari kisah ini atau dalam pembelajaran ini? Saya Bu, yang saya pelajari, kita sebagai manusia harus sungguh-sungguh saling melayani, maupun sesama manusia maupun untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, bagaimana kalian bisa melayani di rumah atau di sekolah? Kalau di rumah kan Bu, bantu orang tua contohnya Bu, menyuci piring. Kalau di sekolah contohnya Bu, menyapu kelas itu. Oke, terima kasih David. Iya Bu. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan.